Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham-saham yang sektor perbankan, khususnya juga sektor komoditas ya, yang mungkin terpengaruh oleh kenaikan suku bunga ya, terutama saham perbankan ya. Saham perbankan ini memang seharusnya naik teman-teman ya, dengan kenaikan suku bunga 25 basis point. Jadi artinya nanti margin keuntungan dari bunga itu biasanya dinaikkan ya. Jadi seperti kredit itu biasanya dinaikkan, kecuali yang sudah fix ya. Biasanya untuk KPR itu ada beberapa bank yang memberikan bunga fix ya selama berapa tahun gitu di awal-awal tahun. Nah itu nggak naik. Tapi kalau yang sudah kena floating ya itu naik biasanya teman-teman. Dan itu naiknya cepat teman-teman. Jadi kalau pengalaman selama ini ya, begitu suku bunga naik mungkin nggak nyampe seminggu itu bunga bank akan naik ya. Biasanya misalnya cicilan KPR teman-teman 3,8 misalnya, itu bisa jadi 4 juta atau 4 juta 100, naik 300.000 atau 200.000 gitu. Tergantung ini ya, tergantung suku bunga yang diberikan oleh bank tersebut. Tetapi kalau suku bunga bank turun, itu nggak setar-merta bunga KPR, bunga kredit itu turun. Jadi biasanya masih lambat ya, mungkin menunggu 1 bulan, 2 bulan itu kadang malah nggak turun ya. Jadi ya seperti itulah. Jadi sektor perbankan tuh biasanya selalu diuntungkan ya. Nah, kalau kita lihat ya, dengan kenaikan suku bunga bank ini kan nanti diharapkan rupiah menguat ya terhadap dolar ya. Tetapi apakah betul nanti rupiah bisa menguat ya? Kalau ternyata rupiah malah turun ya, ini jadi ini ya bumerang juga ya. Nah ini kan, nah ini rupiah turun ya, ini kan rupiah Kamis pagi turun 60 poin ya, nih turun 60 poin. Jadi nah, ini diharapkan bisa mengendalikan nilai tukar rupiah ya. Kalau kemarin masih belum menyentuh 16.000 ya, masih 15.000 sekian ya. Kalau bisa di bawah 16.000 itu nanti lebih menarik ya. Jadi sektor yang lain pun juga akan bergerak. Tapi lepas dari itu, jadi semua isu itu akan dimanfaatkan teman-teman. Jadi oleh pengendali saham atau bandar ya. Jadi semua isu itu sebenarnya cuma dimanfaatkan aja. Kadang isu misalnya indeks global ya, misalnya bursa Amerika naik gitu kan, kadang di saham-saham tertentu naik, tapi kadang juga malah turun. Jadi tergantung pengendali juga ya. Nah kalau kita lihat dengan berita kenaikan suku bunga itu ya, jadi ternyata Bank BNI ini di pembukaan malah turun ya. Kemudian BRI masih turun lagi, harga terendah malah menyentuh 5.050 ya. Ini sudah hampir sama dengan 3 bulan. Oh, lebih rendah dari 3 bulan yang lalu. Kalau 6 bulan yang lalu di 4.800 ya. Jadi BRI ini sebenarnya sedang memberikan diskon ya, terutama kepada investor-investornya. Jadi memang investor itu berharap suatu saham itu nggak naik terus ya. Jadi ketika investor mau, terutama investor besar ya, mau menambah jumlah lotnya ya sahamnya diturunkan. Nah nanti turun itu sampai berapa kan kita tidak tahu. Yang penting ketika suatu saham setelah turun kemudian naik secara perlahan dengan volume yang cukup meyakinkan ya biasanya dia mantul. Nah, jadi kita tunggu aja ini ya, BRI ini seharusnya sekitar 5.050 itu harusnya sudah mulai mantul ya. Tapi bisa aja nanti dibawa ke di bawah 5.000 ya, misalnya di 4.800 ya, seperti tahun yang lalu nih, 1 tahun yang lalu kalau misalnya 4.700 malah 1 tahun yang lalu. Seperti itu. Kemudian Bank Mandiri juga turun.
Ini turunnya, oh masih tinggi, ini masih naik, ini kemarin naik kayak kalau nggak salah nih. Oh iya, kemarin naik. Kemarin tuh naik lumayan ini. Dari tanggal 22 April sampai 3 hari naik itu. Baru hari ini koreksi dikit. PNGA ini juga lumayan, ini diskonnya besar teman-teman. Ini 18.40 ini udah mulai bisa masuk ini. Apa dia mau dibawa ke 3 bulan yang lalu di 1.700 ya, kita nggak tahu. Kemudian apa ya, Telkom ini masih sentimennya mantul nih, dia di bawah 3.000 kemudian diangkat ya. Ini yang tembus di bawah 3.000 nih, 2.900 mungkin udah banyak yang cut loss ya. Tapi kalau tahu ya sebenarnya permainan seperti itu ya wajar-wajar saja ya. Jadi kita harus benar-benar paham ya. Bandar itu kan juga tahu analisa teknikal dan lain-lain. Jadi ketika misalnya, ini tembus support sekian, cut loss, gitu kan, bisa lanjut turun ya. Ketika kita cut loss, ternyata malah dinaikkan, itu kan seperti itu. Jadi intinya justru teman-teman mulai fokus ke saham-saham yang dibidik ya. Saham-saham yang bagus dan mulai dapat diskon itu ya segera masuk ya. Oh, ini BCA sudah mulai mantul. Lumayan nih kemarin yang beli di 9.350 udah cuan 400 poin ini ya. Nah, nanti sementara sektor batubara malah turun ya. Sektor batubara turun ini kemungkinan ada beberapa hal. Mungkin harga batubara juga turun. Kemudian berkaitan dengan isu-isu strategis mungkin ya yang mempengaruhi ya. Jadi misalnya kayak saham Adaro ini, dia isu strategisnya apa ini? Adaro sempat naik di 2810 teman-teman. Cuman mungkin mereka yang hold masih nganggap ini mau naik lagi, ternyata dia koreksi dulu ya. Tapi kalau pegang saham seperti ini itu tenang-tenang saja ya. Ini kan dia bagi dividen yang jelas. Dividennya pun juga lumayan ya. Dengan dividen 200 poin aja udah lumayan ya, hampir 7% lebih atau bahkan 8% ya. Kalau 1 tahun bisa sampai 400 poin ya. 400 poin udah berapa ini? Dengan harga yang sekarang 2620. 15% ya, udah lumayan. Jadi ini dividennya itu bulan Mei ya, kalau nggak salah. Nanti RUPS-nya itu tanggal berapa? 15 Mei, masih lama. Makanya saham-saham sektor batubara ini masih bisa digocek ya. Seperti PTBA ini juga masih lama ini teman-teman. Nah, PTBA ini udah sempat nyentuh 3.000 lebih nih ya, 3.140. Nah, ini kalau 2890 harusnya sudah mulai masuk, ini nggak masalah nih. Apalagi kalau nanti dibawa turun dari 2.800, ini menarik ini PTBA. Karena isu dividennya Juni, dan kalau dividennya 500 poin aja udah berapa ini ya. Dibagi 2890. Udah 17%. Oh, keren. Jadi kita tunggu aja ya. Jadi kira-kira rupiah tuh bisa menguat terhadap dolar sampai berapa. Kalau misalnya di bawah 16.000 ini malah lebih bagus ya. Sehingga sektor-sektor saham ya, terutama yang sektor perbankan nanti bisa tumbuh lagi ya. Tapi tetap kita melihat koreksi itu secara positif teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya dana modal silahkan ambil, tapi kalau enggak ya sudah biarin aja ya. Saham-saham yang bagus yang kita hold itu enggak masalah ya. Jadi yang penting
kita hold jangka panjang ya, jangan jangka pendek, dengan misalnya pembagian dividen yang cukup rutin, kemudian sahamnya dalam jangka 3 tahun, 5 itu tumbuh, itu kita nggak perlu khawatir. Kecuali kalau memang benar-benar terjadi krisis ya, kalau terjadi krisis perang yang besar dan lain-lain, mungkin kita perlu cut loss ya, kalau mau cut loss. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, dibiarin aja, nanti dah balik lagi. Oke, itu dulu teman-teman untuk review sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi ya, jangan hanya sekedar mengikuti isu atau mengikuti rumor ya. Nanti kita akan mudah terombang-ambingkan ya. Kalau kita sudah yakin ke sebuah saham ya sudah, kita masuk di situ, mulai cicil beli ketika merah, kemudian menambah terus muatan kita, jumlah lot kita, kemudian dapat dividen, kita belikan lagi sahamnya, sehingga digulung terus sehingga saham kita akan lebih banyak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.